Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa kita telah melaksanakan ibadah puasa dalam bulan Ramadan ini selama 9 hari. 9 hari kita melaksanakan puasa ini berhubungan dengan huruf hijaiyah yang ke-9. Huruf hijaiyah yang ke-9 adalah Zaw. Zaw terkadang hinggap dalam jasad, berbaur dengan kehinaan hingga membuahkan kemurkaan, dan terkadang hinggap dalam keabadian, berbaur dengan ketundukan total hingga membuahkan kemuliaan. Dan bilalah Zaw sudah melibur hingga tiada terlihat, maka itulah hakikat buah dari kedekatannya dengan yang ahad. Dia yang tiada satu pun menyamainya. Dia yang tersebut dengan nama Al-Ahad As-Somad. Dari syair Ibnu Arabi itu diketahui bahwa Zal yang dimaksud di sini adalah bermakna Zawh. Dalam istilah tasawuf, Zawh mengandung arti pengalaman kebenaran secara langsung. Dalam konteks ini, Zawh mengandung pengertian sama dengan pemikiran atau kebijaksanaan. Zawh walaupun mempunyai makna pemikiran, namun ia sangat berbeda dengan akal, karena Zawh atau hati dalam bahasa Imam Ghazali adalah tempat pencurahan ilmu dan kesadaran yang hakiki. Ia pun memiliki pikiran dan logika sendiri yang tidak dimiliki oleh akal. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut hemat kami, ada hubungan antara Zawh dengan fisiologi atau rasa dengan fisiologi dengan fisik, fisiologi dengan rasa digambarkan sebagai berikut menurut hemat kami. Dorongan pemenuhan kebutuhan biologis merupakan realitas fisiologis pada manusia. Realitas ini termanifestasi pada rasa atau Zawh yang kemudian memicu timbulnya kehendak untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Seperti rasa lapar atau sakit misalnya. Timbulnya rasa lapar dan sakit itu tidak lain merupakan realitas fisiologis sebagai mekanisme biologis pada manusia dan hewan yang mengakibatkan munculnya rasa tersebut. Dengan kata lain, realitas fisiologis melakukan kontak atau sinyal pada rasa, dan rasa meneruskan sinyal tersebut pada otak atau akal agar kebutuhan itu dipenuhi. Akal mengetahui bahwa fisiknya lapar atau sakit, dan hal ini kemudian mendatangkan timbulnya tindakan atau aksi. Keadaan ini terjadi secara alamiah. Jadi adanya rasa tersebut sebagai kenyataan fisiologis dari mekanisme biologis pada manusia dan hewan. Di sini rasa sebagai wadah dari mekanisme biologis tubuh. Selanjutnya, rasa dalam hubungan fisiologis. Jika hubungan fisiologis dengan rasa terjadi secara alami sebagai akibat mekanisme biologis untuk pemenuhan kebutuhan manusia,
maka hubungan rasa dengan fisiologi sebaliknya. Hubungan mereka tidak berlangsung secara alami, melainkan dikondisikan atau diciptakan dan atau ditimbulkan oleh kenyataan lain sebagai akibat dari suatu aktivitas tertentu. Dalam hal ini, rasa muncul sedemikian rupa sehingga memberi kontak atau sinyal pada fisis. Fisis menghubungi akal atau otak sehingga dia tahu apa yang dirasakan fisis. Akan tetapi, di sini akal tidak berfungsi karena kehendak tidak berlaku. Rasa itu timbul dari dalam bisa dikehendaki dan tidak bisa dikehendaki. Artinya, rasa yang dikehendaki itu timbul sebagai akibat dari motivasi imajinatif pikiran. Dan kalau sudah timbul pikiran, akal tidak berfungsi dan dia tidak terkendalikan. Rasa yang timbul dari dalam terjadi dengan sendirinya tanpa dikehendaki, dan dia timbul tidak menurut kemauan kita. Jika sudah muncul, juga tidak terkendali oleh akal atau pikiran. Keadaan yang tidak terkendali, baik disebabkan disengaja atau tidak disengaja, disebut suruk atau mabuk. Di sini tubuh sebagai wadah dari mekanisme rasa. Sebaliknya, rasa sebagai wadah dari mekanisme biologis tubuh. Suatu pengalaman berkenaan dengan rasa ini dalam hubungan fisiologis. Mungkin pada satu kali, bisa saja di bulan Ramadan ini, kita melakukan zikir tauhid. Dalam zikir itu, kita membayangkan dosa-dosa, terutama dosa pada orang tua. Berapa lama kemudian timbul satu gelombang haru dalam dada yang tidak tertahankan, sehingga dia menangis sejadi-jadinya. Anehnya, ketika dia menyadari bahwa dia menangis cukup kuat dan keras, dia berusaha untuk berhenti. Dia menyadari bahwa dia harus berhenti menangis, dan itu ternyata tidak bisa. Sudah dicoba untuk berhenti menangis dengan mempengaruhi pikiran, ternyata tidak bisa. Sepertinya tidak ada hubungan pikiran dengan rasa, dan pikiran dikalahkan oleh rasa tersebut. Atau mungkin ada pengalaman lain, Anda membaca salawat di masjid dan kemudian diiringi oleh nafas, tak lama kemudian timbul rasa gelombang haru dalam dada yang mulai tersendu, dan dia sadar di mana dia berada ketika itu, dan zikir itu mungkin saja dihentikan. Ikhwanul muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa haru yang kuat sehingga menangis tidak dapat dikendalikan oleh pikiran, itu artinya rasa yang menguasai tubuh fisiologis kita. Sebaliknya, ketika tubuh fisiologis mendapatkan sesuatu secara eksternal, misalnya ditusuk duri, maka rasa akan mengatakan sakit, maka timbullah rasa yang menyatakan sakit. Berarti dorong sesuatu yang timbul secara eksternal ke tubuh biolog fisik, maka ditangkap oleh rasa. Sebaliknya, ketika rasa itu datang secara internal dari dalam tubuh manusia, direspon secara fisiologis, dan fisiologis itu, tubuh itu tidak bisa melakukan sesuatu kecuali menuruti kehendak yang timbul di rasa yang dari dalam itu. Itulah hubungan eksternal dan internal dalam konteks zauq yang berhubungan dengan fisiologis atau tubuh jasmani ini. Yuhanul muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya Anda mempunyai pengalaman dalam melakukan ibadah-ibadah sunat seperti zikrullah, kemudian timbul rasa di dalam diri Anda, itu adalah disebut dengan zauq. Rasa itu tidak akan bisa
pikiran Anda, maksud kami tidak bisa pikiran Anda mempengaruhi rasa itu manakala rasa itu sudah mendominasi tubuh jasmani Anda, misalnya menangis, atau barangkali ada satu gerakan-gerakan tersendiri ketika kita melakukan zikir, dan itu suatu suasana rasa keindahan, rasa kenyamanan yang timbul dalam diri kita sehingga dia bereaksi ke tubuh fisik. Reaksinya bagaimana? Mungkin kita akan bergerak-gerak, mungkin dia akan seperti dilihat orang berjoget-joget dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang muncul di dalam dirinya yang disebut dengan rasa. Hanya saja orang yang cenderung melihat sesuatu secara mata kasar, dia mengatakan itulah bid'ah. Ini persoalannya. Dan kalau kita merasakan sesuatu yang tumbuh secara eksternal, misalnya lapar, haus, atau sakit, itu sesuatu yang datang ke tubuh fisik secara eksternal yang ditangkap oleh rasa. Dan itu semua orang mengalaminya, setiap makhluk mengalaminya. Tetapi yang rasa yang timbul secara internal keluar ke tubuh fisik, tidak semua orang yang mengamalkannya, dan tidak semua orang pula yang mengalaminya. Oleh karena itu, tujuan di dalam melaksanakan ibadah puasa salah satu meningkatkan rasa yang timbul dalam diri kita. Apa rasa yang timbul dalam diri kita ketika rangsangan rasa eksternal, rangsangan secara eksternal datang kepada kita? Apa rangsangan eksternal itu? Adalah rasa lapar. Tetapi rangsangan datang dari secara internal, itu harus kita gali. Itu yang harus kita gali dalam bulan suci Ramadan ini. Jadi kita tidak merasakan rasa lapar doang di dalam bulan suci Ramadan ini, namun kita juga harus merasakan sesuatu yang muncul secara internal. Rasa apa yang keluar? Rasa sensitivitas kita terhadap orang, terhadap amalan amaliyah kita, dan lain-lain sebagainya. Demikian saja ikhwanul muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan ada iktibar di dalamnya untuk kita renungkan selama bulan suci Ramadan ini berkenaan dengan zauq, huruf ke-9 dari huruf hijaiyah, yaitu zal. Mohon maaf wabila tauhid wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.